Indonesia ini adalah negara yang lain daripada yang lain. Tapi di dalam hadis subhanunal yaum rijalunal bukhar. Anak muda yang sekarang itu akan menjadi nanti apa yang terjadi kemudian. Jadi di Indonesia kayak apa? Lihat anak muda yang sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Menteri Perindustrian, ya. Saya tidak usah saya sebut asmanya, Pak Menteri Perindustrian. Saya ucapkan selamat datang atas berkunjungnya di rumah saya ini yang sekaligus berhadapan dengan pondok yang saya asuh, yang Al-Anwar. Anwar ini adalah nama daripada ayah saya waktu haji. Kemudian nama haji itu tidak dipakai, tapi nama yang asli. Jadi saya Maimun juga. Saya mengucapkan terima kasih yang besar-besarnya atas kunjungan Bapak kepada saya dan kepada santri-santri saya yang kebetulan ini adalah santri yang terpisah. Artinya tidak ada liburan, saya tanggal 17 Ramadan libur, jadi banyak yang sudah pulang. Yang biasanya ribuan anak santri yang sekarang tinggal ada 250 atau 300. Alhamdulillah, saya sangat bergembira atas kunjungan Bapak Menteri di pondok saya ini. Yang pondok saya ini pecahan dari grup pondok yang ada di Pesantren sekarang ini. Saya pondok ini setelah ayah saya meninggal tahun 69. Kemudian saya entah bagaimana perubahan saya itu besar. Akhirnya saya tidak bisa kemana-mana. Jadi sehingga saya mengajar ada di pondok ini, ada di rumah saya ini. Yang kemudian setelah itu saya memang di sarang ini penuh mengajar di pondok pesantren sejak sebelum berdirinya pondok ini dan sesudahnya. Sehingga mulai tahun 69 akhir ini jadi pondok ini. Dan pondok ini semakin yang asalnya hanya saya bilang sama dengan jari, tapi sekarang ada banyak ribuan dan terus terakhir saya ada pesan dulu mulai kecil, manusia harus apa yang dikatakan apa terus apa. Jadi menghargai kepada soleh yang pertama dan mengambil juga apa yang lebih soleh, apa yang lebih nakal. Al-akhlu bil khatibil asfar. Apa itu yang terjadi? Saya tidak menolak bantuan-bantuan dari pemerintah. Yang bantuan itu kalau ada pondok dapat bantuan, saya dapat bantuan.
sehingga saya membangun pondok pesantren Al-Anwar kedua, sehingga sesudah lulus daripada dasar, menengah, dan terus atas akan melanjutkan ke sana, terpaksa sekarang ada anak ketiga, yaitu yang melanjutkan kuliah agama, yang agama secara kepondokan, sehingga ada Anwar ketiga sebagai perguruan tinggi. Jadi sehingga sampai sekarang hampir 9.000 ya, atau 9.000 putra dan putri. Pada waktu ya bulanan yang bulanan, artinya 4 bulan, 5 bulan, itu saya merencanakan ada Anwar ketiga akam. Jadi sehingga ada persekolahan yang channelnya itu tidak Departemen Agama, tapi juga berchannel dengan Departemen Pendidikan Nasional. Nah, ini baru dimulai, dan yang saya serah itu Yasin mestinya, jadi sampai menangis, tapi diminta oleh kawan-kawan sebagaimana apa yang Bapak ketahui yang ada di Jawa Tengah. Saya tidak bisa menolak, tapi walau dengan penuh artinya sampai anak saya menangis beberapa saat, hampir setengah jam ini saya nasihati harus hati Allah wa hati Rasul wa ulang. Jadi karena didorong oleh dia menjadi anggota Dewan tingkat 1, didorong oleh Romi sebagai ketua umumnya, itu harus berbicara. Selain itu juga didorong daripada partai-partai yang lain pada saya untuk apa yang terjadi. Saya mempunyai mulai awal Indonesia ini adalah negara yang lain daripada yang lain. Artinya jangan sampai, tapi jangan sampai pisah dengan agama. Karena itu harus religius tapi nasionalis dan religius. Ini yang perlu saya utarakan. Saya sangat bergembira sekali pada bulan puasa ini, dan saya sudah tua, usia saya itu adalah 90 tahun kurang sedikit. Saya dengan Sumpah Pemuda itu lahir, jadi tahun 28 saya lahir. Jadi Indonesia kalau bulan Sumpah Pemuda itu berarti saya tidak bisa memperingati kelahiran. Sebab saya salah satu daripada pengasuh pondok pesantren, adat daripada orang dahulu kalau di hari itu yang diperingati adalah kematiannya. Oleh karena itu ada khol artinya memperingati kematian seseorang terlalu. Jadi saya tanya-tanya bagaimana kalau saya peringati hari lahirnya, saya nanti tidak memperingati hari kematian saya. Bapak-bapak yang saya hormati, ini ya sebagai mukadimah, saya sengaja baru ini, biasanya saya undang kiai-kiai lain tanpa mengundang, hanya anak-anak saya datangkan, dan hanya santri khusus dari Pondok Al-Anwar. Wah, alhamdulillah, Maris Pimpinnya itu kok masih lengkap. Artinya belum pulang. Ini salah satu, ada suatu kecocokan, artinya suatu keistimewaan yang bertemu saya dengan Pak Menteri dengan saya, karena segala sesuatu kayak disiapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ya, marilah kita buka pertemuan ini, dan hanya kepada Bapak Menteri saya mohon, apa itu sambutan, apa tausiah,
apa itu sesuatu, apa yang disebut tidak usah saya sebut, pokoknya Pak Menteri berdiri atau menara, pokoknya bicara di samping saya agar santri ini menjadi penerus yang akan datang. Di dalam hadis subhanal yaum rijalunal bukhot, anak muda sekarang itu akan menjadi nanti apa yang terjadi kemudian. Jadi di Indonesia kayak apa? Lihat anak muda yang sekarang. Oleh karena itu Allah memperingatkan kepada bangsa ini, Sumpah Pemuda, yaitu lahir saya tahun 28, itu katakan itu yang menyebabkan segala sesuatu Indonesia. Walau semua mudanya tiga, satu nusa, satu bangsa, dan satu bangsa. Tapi dalam atau 30 sudah ada kata-kata satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, dan satu apa? Negara. Sehingga 4 pilar, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, dan satu negara, ini benar-benar mengikuti jejak Nabi. Jadi Nabi itu satu nusa Arab, satu bangsa Arab, satu bahasa Arab, dan satu negara Arab. Jadi Nabi itu memimpin Arab. Dalam hadis dikatakan, aku bisa menguasai negara perjalanan 1 bulan, artinya 1000 kilometer. Jadi antara Son'a Tabuk, antara Son'a Madinah, antara Madinah Tabuk, antara Teluk Persia dan Lautan Merah. Ini satu kebangsaan. Oleh karena itu inilah Indonesia kenikmatannya 28 Oktober sampai 7 proklamasi itu genap 17 tahun. Jadi sehingga kalau sayangnya Garuda itu 2, mengapa 17 kok 2? Karena memperingati Sumpah Pemuda itu 17 tahun. Jadi 17 dengan 17, 8 dan 4, 24. Ya, perlu saya utarakan. Saya terima kasih banyak yang saya ulangi lagi. Selamat datang kepada Bapak. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi sampai kepada tanpa ada akhir. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi saya butuhkan sekian sampai sambutan saya kepada Bapak. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.